Gerak. Mulai. Selesai. Baik, sebelum kita belajar, saya mau tanya dulu, bagaimana perasaannya hari ini? Kemarin sudah menerima hasil belajar, hasil STS. Bagaimana dengan hasilnya? Sedikit gembira, sedikit sedih. Bagaimana respon orang tuanya? Ada yang bangga dengan hasil anaknya? Agak shock, kenapa? Nilainya ambil. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenal emosi. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita mau bermain dulu. Mau nggak? Mau. Oke. Kalau hari ini karena kita mau belajar emosi, kita coba saling berhadapan-hadapan. Masih dia berhadapan-hadapan, tapi dia sendiri ya. Oke, nanti tak kasih coba kalian, kalau kita ngomongin jarak, ya, kalau kita ngomongin jarak itu kita bisa menyimbolkan kalau jarak dekat itu berarti gimana? Dekat, jauh, mendekat, menjauh. Nah, nanti kita akan bermain dengan 30, mendekat, menjauh, dan tangkap. Ya. Oke, sekarang Pixul dulu. Pixul, coba nanti yang kalah berarti dia yang akan menangkap. Yang pertama. Bisa Pixul dulu sama kita nih. Bantu kertas gunting boleh. Yang menang angkat tangannya. Oke, berarti yang kalah untuk yang menang tugasnya hanya gini aja. Yang menang, yang kalah, dengarkan aba-aba dari saya. Nanti saya akan beri aba-aba mendekat, menjauh, atau tak. Oke ya, bisa dimulai. Bisa. Konsentrasi, yuk dimulai. Menghindari jangan. Ya, menjauh. Jauh loh. Menjauh, mendekat, gimana curang? Belum tangkap, Bapak wes kena. Yo, lagi. Mendekat, menjauh, dekat, menjauh, menjauh, mendekat, menjauh. Tangkap. Ada yang bilang tak? Oke, sekarang kita gantian. Ya, supaya sama-sama merasakan. Gantian. Gantian ya, gantian ya Pak. Gantian. Siap? Oke, perhatikan apa-apa dari saya. Mendekat, menjauh, mendekat, mendekat, semakin dekat, menjauh, 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 mendekat, menjauh, tangkap. Tadi ketika kita mau mulai masih ada yang perasaannya galau karena mungkin kemarin hasilnya kurang baik. Tapi hari ini saya sudah melihat senyuman kalian semua, cantik semua, ganteng semua, alhamdulillah. Anak-anak, untuk pelajaran hari ini tadi sudah saya sampaikan kita akan belajar mengenal emosi. Ada yang sudah kenal dengan emosi? Belum. Nah, untuk hari ini mengenal emosi, kita akan melakukan aktivasi dengan mereview, mengingat lagi, reminder apa aja sih emosi yang muncul pada 24 jam terakhir. Masih ingat nggak? Sebelum melakukan aktivitas, kita ingat kesepakatan belajar kita ketika belajar untuk hadir dengan penuh, mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Masih menjadi kesepakatan kita dan bisa dilaksanakan? Bisa. Baik, langsung saja
24 jam. Ya, jurnal emosi 24 jam. Kalau di gambar ini kita bisa melihat emosi itu ada apa aja contohnya? Ada ini kira-kira yang emosi pertamanya ekspresi apa ini? Apa? Terkejut. Kalau yang ini, yang kedua, sedih. Yang ketiga, senang. Yang keempat, marah. Yang kelima, takut. Kira-kira perasaan kalian di angka berapa? Sebelum belajar, semuanya campuran. Takut. Oke. Sisa. Ada yang belum dapat? Kurang berapa? Baik, silakan diisi dengan diberi nama. Paling atas diberi nama dan nomor aksennya. Kemudian pada jurnal emosi 24 jam. Selama 24 jam, misalnya kita mulai sekarang ini jam 8, berarti sampai kemarin jam 8 pagi, kira-kira ada 3 momen utama apa? Mungkin perasaannya selama 24 jam mungkin perasaan kita naik turun ya, kayak ombak. Kadang pasang, kadang surut. Nah, selama 24 jam dari sekarang, kira-kira 3 momen utama yang masih kalian ingat, mungkin masih kalian rasakan, di mana momen itu memberikan emosi yang kuat, baik emosi positif maupun negatif. Ingat, emosi itu tidak hanya emosi negatif. Emosi negatif itu contohnya apa? Marah, sedih, takut. Nah, ada emosi positif, misalnya senang, bangga, ya. Nah, di sini silakan isi 3 momen yang masih kalian ingat, masih kalian rasakan selama 24 jam terakhir, baik itu emosi positif maupun negatif. Nah, gunakan tabel ini untuk membantu kalian dalam pencatatannya. Misalnya kemarin ada jam berapa, peristiwanya apa? Orang tua saya pulang dari rapat, bapak ibu guru respon emosinya, ibu bapak ibu ya, apa ya? Ini apa kepiye ya? Nah, terus ternyata jam 11 setelah orang tua saya sampai, melihat hasilnya orang tua saya bangga, emosi saya senang. Nah, misalnya seperti itu. Atau mungkin pagi ini kalian mengalami kejadian yang membuat memunculkan emosi kalian, bisa silahkan ditulis sekarang 3 momen utama selama 24 jam. Waktunya mungkin kira-kira aja jam berapa, kemarin sore atau kemarin malam boleh. Terus peristiwanya bagaimana, silahkan dijabarkan. Kemudian emosi, respon emosinya bagaimana. Misalnya emosi kemarin saya disenggol motor waktu main sore-sore, wah saya langsung marah. Waktunya bukan jam boleh, atau misalnya apa namanya, pagi siang sore juga nggak. Tidak ada jawaban salah. Ya, nggak usah bingung, nggak usah nggak usah takut. Tidak ada jawaban salah. Karena yang merasakan kamu sendiri, emosi yang muncul itu ya wajar saja. Misalnya, oh saya jadi marah, saya jadi pengen ngantemi nabrak, itu emosi yang wajar. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara mengelolanya. Jadi kita tahu dulu bagaimana selama ini respon kalian terhadap emosi yang muncul. Kalau sudah, silahkan pilih 1 momen yang paling intens atau yang mungkin paling kuat kamu rasakan atau yang mungkin sering muncul. Tuliskan secara aktif 1 paragraf tentang apa yang membuat emosi itu muncul, kemudian apa yang kamu lakukan ketika emosi itu muncul, dan setelah kamu melakukan itu bagaimana perasaanmu. Contohnya misal begini, misalnya Abed sama Aji gojekan, makanannya gojek, nggak terima, mereka nyelot-nyelot bapaknya. Wah, aku nyelot-nyelot bapakku, aku limo. Biasanya ada tuh kayak gitu kan. Terus jadi emosi. Penyebabnya apa? Apa yang mulai muncul? Mungkin dibully, mungkin ada ejekan, atau mungkin ada hal yang lain. Nah, apa yang kamu lakukan ketika kamu merasakan emosi tersebut? So,
sebab emosi itu muncul, kemudian apa yang kamu lakukan tindakannya, lalu apa yang kamu rasakan setelahnya. Atau mungkin dengan contoh emosi positif, misalnya ketika saya mendapatkan hasil belajar, karena mungkin selama ini dia meningkatnya nilainya selama ini terlalu rendah adalah hasil PSDS-nya nilainya 90 tinggi terus. Lalu saat itu dia melakukan selebrasi yang luar biasa, di posting TikTok, di pamer-pamer nih, ya, karena dia merasa pencapaiannya yang luar biasa. Sebenarnya perasaannya dia senang. Nah, terus kemudian dia melakukan diposting, dipamerkan, dibuat status dan sebagainya. Terus bagaimana setelah melakukan itu? Mungkin ada yang komen, sombong, lagi biji sepuluh, ya, mungkin ada komen-komen seperti itu. Lalu, oh ternyata setelah saya melakukan ini, perasaan saya lebih baik. Atau mungkin ada kepuasan setelah posting, memamerkan. Jadi 3 tadi, pilih salah satu yang intens, yang mungkin sering muncul, kemudian tuliskan apa yang membuat emosi itu sering muncul. Biasanya apa yang kamu lakukan? Sudah? Raffi, sudah? Nova, yuk dibacakan salah satu. Coba berdiri. Bacakan salah satu peristiwa. Pilih dari 3 tadi, pilih salah satunya. Kemudian dicoba. Kemarin malam, saya mencari kucing saya yang dipelihara tidak kunjung pulang. Ternyata sudah melahirkan di dalam udara. Orang dokternya hujan. Terus Respon saya antara takut dan senang. Takut karena dikira hilang, senang karena sudah ketemu dan mempunyai anak. oke, dari pengalaman itu yang kemarin, emosi yang muncul tadi adalah takut dan senang. Apakah sebelumnya pernah kehilangan kucing? Pernah, makanya itu menjadi hal yang apa ya, menurut kamu intens, rasa ketakutan. Lalu setelah kamu mengetahui, apa yang kamu lakukan? Langsung memindahkan Bayinya sama ibunya juga, semuanya. Setelah kamu melakukan itu, bagaimana perasaan? Senang. Terima kasih. Oke, terima kasih Nova. Tepuk tangan buat Nova. Ada yang lain yang mau menyampaikan? Oke, kalau sudah kita lanjut di refleksi. Apa pola emosi yang saya amati dari pengalaman saya hari ini? Ya, dari apa yang saya tulis tadi. Apakah saya mudah tersulut? Apakah saya orang yang menahan emosinya? Atau apa saya sadar akan emosi saya yang saya munculkan sebelum bertindak? Ya. Setiap orang pasti beda. Ini saya langsung disenggol, wah aku ratimo. Ini saya, oke tenang, sambil dulu tahan. Ya. Ini saya, oh aku, nah ini aku marah. Saya harus mengontrol. Nah, kamu tipe yang mana? Ya. Yang 1, 2, atau 3? Yang pertama, yang kedua, atau yang 3? Ada yang kedua, ada yang pertama? Oke, lanjut. Apa yang saya pelajari tentang cara saya mengelola emosi? Apakah cara yang belum saya gunakan sudah efektif? Atau ada mungkin apa yang kita lakukan malah membuat kamu jadi lebih buruk? Ya, ketika kita kesulut emosinya, mungkin wah, aku hati mau kembali. Ternyata ketika kita bisa mengelola emosi, mungkin keadaan akan menjadi lebih buruk. Lalu kita masuk pada konsep. Jadi materi mengelola emosi. Konsep emosi yaitu reaksi psikologis dan fisiologis yang kompleks muncul sebagai respon terhadap pemicu internal dari pikiran kita, dari dalam diri kita, atau eksternal, peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, emosi bersifat singkat, intens, dan memiliki objek atau pemicunya itu jelas. Ketika saya emosi, saya
Tapi bagi orang yang pandai bermain air, dia bisa berenang, dia bisa berselancar. Jadi bagaimana kita menghadapi emosi adalah bagaimana kita bisa mengendalikan emosi itu. Ya. Lalu untuk pendalaman tadi ada yang menanyakan dari tampilan video tadi? Tidak ada ya. Nah, dalam mengendalikan emosi, tadi ada teknik relaksasi, ada teknik memberi jeda, ada juga sampaikan kepada orang yang kamu percaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas responsible decision making. Jadi bagaimana kita merespon atau memutuskan tindakan ketika kita berhadapan dengan emosi yang kita alami. Ketika kita emosi, kita langsung bertindak. Apakah dampaknya bisa dipastikan positif? Belum tentu. Tapi di sini kita akan belajar dengan emosi. Jika kita mendapatkan emosi, kita merasakan emosi itu, beri jeda pada diri kita. Bisa tadi teknik relaksasi atau kita berpikir pola, kita duduk dulu, baru kita merespon. Jadi tidak langsung ketika motorku disenggol, kemudian langsung bla 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 bla. Kita beri waktu untuk diri kita jeda dulu. Apa penyebabnya? Oke, begitupun juga misalnya, wah tasku hilang, hanya saya nyolong ini. Belum tentu, mungkin nyapu kamu gunakan. Jadi dalam mengambil keputusan, beri jeda terlebih dahulu. Kemudian di sini untuk responsible decision making, saya ambil satu contoh yaitu kode pilihan. Kode pilihan ini ada beberapa pilihan ketika kita menghadapi emosi, lalu kita mau mengambil keputusan. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, share and take turns, berbagi dan bergantian. Yang mungkin saat bermain, mainannya direbut, atau lagi nulis pokoknya bisa kancane. Nah, mungkin ada di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita ambil. Yang ada apologize apa? Memaafkan, pergi. Ya, daripada aku yang ini pun tambah emosi, mending saya pergi, menyendiri dulu, baru nanti kembali. Family meeting, bertemu dengan keluarga. Mungkin kita bisa diskusikan dengan orang tua kita. Use an iMessage. iMessage itu salah satu teknik. Jadi kita menyampaikan, saya merasa sedih kalau kamu mengambil bolpen saya tanpa izin. Jadi nanti kalau mau ambil bolpen, kamu izin dulu ya. Itu iMessage. Lalu tell them to stop. Misalnya kamu dibully, kamu harus berani untuk bilang stop. Ya, jangan lakukan itu. Lalu ada call to tend to love. Jadi misalnya ketika terus melepuh, oke, tahan diri, hitung dulu 1, 2, 3 sampai 10. Setidaknya ketika proses 10 hitungan itu pikiran kita mulai mereda. Misalnya emosi negatif itu muncul, kita bisa lebih mereda. Itu another game, cari yang lainnya, permainan yang lain atau aktivitas yang lainnya. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk belajar menyelesaikan studi kasus. Tapi sebelum studi kasus, silahkan pakai HP-nya untuk kita mendalami konsep terlebih dahulu. Biasa masuk di Join My Quiz melalui Chrome. Kodenya 969758. 28 kita mulai ya. Oke, saya mulai. Ada yang belum masuk? Definisi yang paling akurat dari emosi. Lanjut soal kedua. Menurut teori universal, emosi yang ditandai oleh ekspresi wajah, alis terangkat, mata terbuka, rahang jatuh. Apa? Emosi primer tadi. Mana yang ada ciri-ciri berikut yang membedakan emosi dan mood? Dalam konteks pengelolaan emosi, mood berbeda dengan emosi karena kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, melihat dari sudut pandang mereka yang mengalami dan bereaksi dengan tepat. Hah? Oh, sudah selesai. Oke, rata-rata pemahamannya masih 65%. Nah, maka dari itu
tiga, empat, satu, dua, tiga. Ya, oke. Pada tahap aplikasi di sini kita akan membagi kelas menjadi 4 kelompok. Tadi sudah kelompok 1 yang disebutkan angka 1 untuk kelompok 1, kelompok 2 3 dan 4. Saya akan berikan studi kasus dan nanti silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Langsung saja yuk. Boleh reset, boleh mejanya digeser. Diskusi ya. Masing-masing sudah mendapatkan kasusnya? Sudah. Dari kasus yang kalian terima, silakan kenali emosi apa yang muncul, kemudian apa kebutuhannya. Misalnya emosi yang muncul apa, berarti dia perlunya pasti supaya muncul. Lalu kita terapkan dengan tadi roda pilihan apa yang bisa kita terapkan untuk menanggapi atau merespon emosi yang muncul. Silakan roda pilihannya Pak. Roda pilihannya mau digambar lagi juga boleh. Kita kalian tulis salah satu. Semuanya baca, bisa difoto dulu atau mungkin bagian, lalu bisa menyampaikan, nanti bisa ditulis dari sekretaris kelompoknya. Kira apa sih emosi yang muncul? Bisa kalian tuliskan secara singkat tentang apa masalah itu. Kenali emosinya, emosi yang muncul apa? Mau main-main boleh, dijabarkan boleh, bebas. Kenali dulu emosinya, silakan. Yang pertama emosi dari karakter masing-masing. Kelompok 1 karakter siapa? Vira. Siapa? Vira. Emosi apa yang muncul? Sedih. Karena tingkatnya turun. Terus apa yang kira-kira apa sih yang dia butuhkan yang bisa mengembalikan keadaannya, mengatasi masalah? Apa yang dia butuhkan? Apa? Semangat dari orang tua. Berarti dari roda pilihan ini apa yang bisa dia lakukan dengan dia? Meneliti boleh lebih dari satu juga itu ya. Kelompok 2 Ujian dibully. Emosinya marah tapi karena Sedih dan malu. Berarti dia masih dalam kondisi dibully, dia merasa sedih dan malu. Dia jangan berontak ya. Apa yang dia butuhkan? Oke, kalau dulu stop. Kemudian selain itu dia perlu apa? Use an iMessage. iMessage itu isinya iMessage. Saya sedih kalau kamu selalu mengejek saya. Jadi saya harapkan kamu tidak melakukan itu lagi. Nah, itu pentingnya iMessage. Jadi kita mau mengungkapkan apa yang kita rasakan dan harapan kita. Itu ya. Terus kelompok 3 kasusnya apa? Semangat berat berangkat sekolah karena
berbagi ya, berbagi. Bukan. Nih, kelompok 4. Kelompok 4 tadi emosinya yang muncul apa? Takut sedih karena keluarga, ini masalah keluarga. Sebenarnya punya perasaannya takut sedih. Apa kebutuhan yang bisa membantu atau menolong dia? Yang dia butuhkan sebenarnya apa? Tadi yang dia butuhkan belum perlu dipikirkan. Yang dia butuhkan sebenarnya apa? Hah? Dengan dia punya permasalahan begitu dengan keluarga di rumah, tempat bercerita. Lalu dengan pilihan apa yang dia bisa gunakan? Apa? Dia butuh komunikasi, dia butuh sarana bercerita. Apa yang bisa dia gunakan dari family meeting? Mungkin dengan keluarga, bukan keluarga inti ya, keluarga yang mungkin bisa membantu. Ya, mungkin Pak Jene, Bu Jene, kakak, adik, mbak, ya. Setelah itu mungkin tidak hanya family, guru atau orang yang dia percaya, entah itu profesional atau orang dekatnya, ya. Terus setelah itu setelah kita meeting, ada lagi. Use an I message perlu nggak? Dia perlu nggak menyampaikan ke orang tuanya, Pak, saya seperti ini karena begini. Gitu ya. Oke, silakan ditulis dan saya minta presentasi singkatnya ya, langsung aja mungkin dari kelompok 1. Yang tadi. Oke, kita akan saksikan dari kelompok 1 yang akan presentasi terlebih dahulu ya. Semuanya berdiri, biar teman-teman bisa melihat. Bisa ke depan? Ayo. Langsung. Ya, yuk yang lain perhatikan dulu. Uji kasus 1, Dira adalah siswa kelas 8 yang memiliki target pribadi untuk selalu menjadi peringatan di kelasnya. Dira sangat menghargai Yang jelas, Raffi. ketertiban dalam kelasnya, sehingga perubahan atau hasil yang tidak sesuai rencana sering membuatnya sangat kesulitan. Pada hari pembagian rapot tengah semester, Dira terkejut dan kecewa mendapati nilai di mata pelajaran matematika turun drastis dan dia menjadi jebol dan menyebabkan tingkat keseluruhannya jatuh ke posisi 9. Setelah harus dia sudah berusaha keras dan kegagalan ini terasa sangat tidak adil baginya. Dia merasakan kepalanya berdenyut, matanya memanas dan dia menahan air mata. Dia merasa dorongan kuat untuk melakukan rapot tersebut. Dia langsung menyalahkan diri sendiri. Aku memang bodoh dan mengisolasi diri, menolak bicara dengan orang tua atau temannya. Dia memutuskan untuk tidak belajar malam itu karena merasa usahanya tidak akan berarti. Oke, kita yang sudah belajar kemudian ternyata hasil belajarnya tidak sesuai yang diharapkan, dia rasanya ingin merobek hasil belajarnya. Kira-kira emosi apa yang muncul? Sedih. Dia ingin merobek. Marah. Karena apa yang sudah dia usahakan tidak sesuai harapan. Lalu sebenarnya apa yang dia butuhkan? Apa? Semangat dari orang tua, dukungan dari orang terdekat. Nah, dari tadi ke emosi dan kebutuhannya. Kalau kita melihat roda pilihan, apa yang bisa kita lakukan? Family meeting supaya mendapat dukungan. Kemudian karena tadi belum marah, berarti dia perlu apologize, memaafkan diri sendiri karena dia menyalahkan diri sendiri, saya bodoh, gitu kan?
Oke, itu tepuk tangan buat nomor 1. Ayo nomor 2 silakan. Ayo Haji, Gafa. Ayo, siapa yang baca Haji? Ayo. Ajar adalah sesuatu aktivitas yang berkumpul kecil dari rata-rata teman saudara. Sekarang ini ia menjadi sasaran berkumpul yang kelas kelompok kelas atas terutama saat sedang makan siang. Turunan itu selalu berbentuk vertikal seperti semacam menggunakan tas dengan siku didorong atau menjatuhkan yang di atas. Pada ini saat pada sedang mengambil makanannya tidak ada salah satu pelaku itu menyentuh diri pada hingga isinya buka mengenai satu baca. Itu kan teman-teman dalam dan barbara dan kita bang tanpa dan cepat dan berkendang anak jembatan dan dia merasakan air mata bertanya di matanya. Saya melihat dan memukul tapi kakinya merasa lemas. Pasal meminta kembali ke toilet dan akan melakukan masih dengan sebelum dan terus mengulang-ulang dan betapa ia lemas dan tidak berguna. Kemarahan yang berubah menjadi rasa malu dan jijik. Oke, kira-kira dari Fajar yang tadi ditulis oleh kakak kelasnya ya, Dito dan teman-teman menyenggol piringnya, kemudian menjatuhkan. Emosi apa yang muncul? Marah. Kemudian malu, sedih. Ada lagi? Takut. Lalu apa sebenarnya yang Fajar butuhkan? Apa yang Fajar butuhkan? Tell them to stop kepada Dito dan teman-teman. Oke, good. Use an I message yang penting. Dia harus berani menyampaikan kamu harus stop lakukan itu. Saya tidak suka karena bla 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 bla. Ada yang lain? Cukup? Oke, kita untuk nomor 2. Oke, yang lain perhatikan. Saya adalah siswa kelas 9 yang kecelakaan dari rumah. Karena sering terlambat ke sekolah dan mengambil tugas yang berat. Setelah tersebut, aku tinggal beberapa kali teguran pemanggilan orang tua. Sebenarnya Reza tahu aturan, tetapi yang kesulitan untuk mengatasi kebiasaan menunda dan dorongan untuk kembali ke timbangan. Reza datang terlambat
Aduh. Yuk, silakan. Geser Mas ini ya, ke Solo, Mas. Ini adalah siswa kelas 8 yang memiliki catatan perilaku baik di sekolah. Namun ia sedang mengalami tekanan besar di rumah akibat perpisahan orang tuanya. Dari kesulitan menyalurkan perasaan kehilangan dan frustasi yang ia rasakan, ia cenderung menarik diri, tetapi kadang meledak dalam kemarahan yang tidak terbendung. Tampak setelah ujian fisika yang sulit, dari duduk sendirian di kelas. Dia melihat bangun lalu di depannya dan merasakan gelombang frustasi yang tak tertahankan dalam standar. Dia mengambil pena miliknya dan mulai mengukir kata-kata negatif tentang kehidupannya dan setelah di permukaan baru meninggalkan perasaan bermain. Oke, emosi yang muncul? Takut karena? Terus, selain itu, tadi disampaikan dia merasa ada rasa takut setelah merusak fasilitas sekolah, ya. Terus sedih karena orang tuanya berusaha, cemas karena? Oke, apa yang gak dibutuhkan? Apa yang gak dibutuhkan? Tempat bercerita. Kemudian kasih sayang. Berarti apa yang dia perlukan? Dari roda pilihan apa yang bisa dia gunakan? Family meeting. Terus selain itu listening message. Selain itu tadi dia merusak fasilitas sekolah. Berarti dia perlu nggak go to another game? Ya, dia harus melakukan aktivitas lain untuk meluapkan emosinya selain merusak fasilitas sekolah karena itu bisa merugikan. Ya, dulu another game. Ada yang masalah lagi? Oke, terima kasih kawan-kawan. Baik, dari studi kasus yang kita bahas bersama kelompok tadi, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan? Sebenarnya setiap orang itu selalu punya emosi, tapi kita nggak boleh ya untuk menahan emosi. Kita boleh merasakan emosi, meluapkan, tapi kita harus bisa bagaimana cara mengelolanya. Seperti ombak tadi, kurang berhenti terima apa adanya. Oh, ombaknya besar, yuk, kita diam aja. Tapi kita bisa menggunakan, oh, ketika ombaknya besar, kita bisa berlari. Kita bisa mungkin berdirinya lebih menguatkan kaki kita supaya kita tidak terbawa arusnya. Ya, ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengelola emosi. Salah satunya dengan roda pilihan tadi yang sudah kita pelajari bersama dan dengan studi kasus yang sudah dibahas bersama kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, bisa dipahami? Saya emosi, ada emosi positif dan emosi negatif. Setiap kita pasti punya emosi. Tidak ada orang yang nggak punya emosi. Pasti kita punya emosi. Hanya bagaimana kita bisa mengelolanya. Dan itu penting karena ketika kita tidak bisa mengelola emosi, tidak memberi jeda sebelum kita bertindak, bisa jadi kejadian yang lebih buruk akan berada di depannya.